Coba Anda bayangkan pemandangan ini sejenak. Setiap hari, 5 kali sehari, ada miliaran manusia di seluruh dunia, Dari berbagai ras dan latar belakang ekonomi ya. tepat, dari ras, suku, bahasa yang beda-beda, mereka semua menghentikan aktivitas mereka secara serentak, lalu mengarahkan wajah dan tubuh mereka ke satu titik koordinat yang persis sama di muka bumi ini. Sebuah sinkronisasi yang luar biasa kan? Benar-benar luar biasa. Dan yang menarik, titik itu bukanlah sebuah istana berlapis emas, bukan juga pencakar langit futuristik dengan lampu neon, atau mahakarya rekayasa modern. Hanya sebuah kubus. Iya, hanya sebuah bangunan kubu sederhana yang terbuat dari batu. Hitam, nyaris tanpa ornamen yang berlebihan, berdiri diam di tengah lembah gurun pasir, Ka'bah. Visualisasi yang sangat tajam. Dan jika Anda benar-benar memikirkannya, itu adalah sebuah realitas yang secara logis sangat sulit dijelaskan. Betul, kayak di luar nalar. Melintasi semua zona waktu di seluruh dunia, gelombang ketertundukan manusia itu tidak pernah putus. Bahkan saat kita sedang berbicara sekarang ini, ada jutaan orang yang sedang mengarahkan diri ke sana. Oke, mari kita bedah ini sebentar. Karena ada sebuah paradoks arsitektur dan daya tarik yang sangat mencolok di sini. Silakan, silakan. Jadi, teks yang menjadi sumber eksplorasi kita kali ini, yang berjudul Haji Universalitas Islam dan Napaktilas Keimanan, memaparkan kontras ini dengan sangat kuat. Nah, itu bagian favorit saya dari teks ini. Iya kan? Maksud saya begini, kalau Anda mengadakan kompetisi arsitektur global dengan tujuan murni untuk menarik jutaan turis setiap tahun, Anda pasti akan merancang sesuatu yang megah secara visual. Pasti, sesuatu yang monumental. Anda akan membangun sesuatu setara piramida Giza, Kolosseum, atau Taj Mahal, monumen yang memamerkan kejayaan material. Tapi bagaimana mungkin sebuah kubus batu yang sangat sederhana ini bisa mengalahkan semua mahakarya arsitektur dunia dalam hal daya pikat? Itu pertanyaan yang sangat krusial. Dan sejarah mencatat bahwa kebingungan Anda ini sebenarnya sudah dirasakan oleh para penguasa sejak berabad-abad lalu. Oh ya? Seperti apa contohnya? Teks kita menceritakan sebuah kisah epik dari sekitar 14 abad silam. Tentang seorang gubernur ambisius bernama Abraha di wilayah Yaman. Abraha, oke? Nah, Abraha ini mengamati fenomena Ka'bah dengan penuh kepenasaran, sekaligus cemburu. Dia tidak habis pikir, mengapa orang-orang rela menempuh perjalanan ribuan kilometer, melintasi gurun yang ganas, hanya untuk melihat tumpukan batu. Logika materialistis ya? Logika arsitektur yang saya sebutkan tadi. Tepat sekali. Ia yakin bahwa manusia hanya tertarik pada kemegahan fisik. Tapi tunggu dulu, secara praktis, bagaimana mungkin kuil berlapis emas bisa kalah dari batu hitam? Maksud saya, apakah tidak ada faktor geopolitik atau ekonomi masa itu yang mempengaruhinya? Atau teks kita murni melihat ini dari kacamata spiritual saja? Justru itu, Abraha menggunakan kekuatan geopolitik dan ekonominya yang masif untuk menjawab rasa penasarannya. Dia mengerahkan seluruh sumber daya negaranya untuk membangun Al-Qulais. Al-Qulais itu apa? Itu semacam gereja atau kuil yang luar biasa megah di Yaman. Materialnya didatangkan dari berbagai penjuru, desainnya adalah yang termewah di zamannya. Wow, jadi dia bikin tandingan langsung. Betul, tujuannya sangat politis dan psikologis. Dia ingin membelokkan arus manusia, memonopoli perputaran manusia dan ekonomi agar tidak lagi pergi ke lembah tandus di Mekah, melainkan ke pusat peradaban megahnya di Yaman. Dan dengan segala fasilitas mewah itu, seharusnya kampanye Abraha berhasil, bukan? Maksud saya, kalau Anda jadi pelancong di masa itu, pilihan antara pergi ke kuil mewah dengan segala kenyamanannya atau ke padang pasir terpencil, sepertinya itu pilihan yang sangat mudah. Logikanya begitu. Tapi yang sangat menakjubkan di sini adalah bagaimana sejarah pada akhirnya membuktikan kegagalan fatal dari pendekatan materialistis tersebut. Gagal total. Gagal total. Kuil megah yang dibangun Abraha dengan anggaran tak terbatas itu, sepi. Manusia menolak datang. Astaga, luar biasa. Abraha gagal menyadari bahwa daya pikat Ka'bah sama sekali bukan bersumber dari susunan batunya, melainkan dari resonansi spiritual yang tidak bisa dibeli atau ditiru oleh emas dan marmer. Masuk akal. Bangunan megahnya akhirnya runtuh di telan zaman tanpa sisa. Sebaliknya,
Saat Abraha yang frustrasi itu mencoba menghancurkan Ka'bah menggunakan pasukan gajah, Ah, iya, yang ada di tafsir surat Al-Fil itu kan? tepat. Seperti yang direkam dalam teks kita, dia justru hancur lebur, sementara kubus batu sederhana itu tetap tegak. Dan bahkan pengunjungnya makin membludak. Nah, itu membawa kita pada sebuah teka-teki yang jauh lebih besar. Jika kemegahan fisik bukanlah magnetnya, dan Mekah pada saat itu tidak memiliki apa-apa, maksudnya tidak ada air yang melimpah, tidak ada kebun subur, murni hanya batu dan pasir yang membakar. Sangat terisolasi. Ya, lalu bagaimana manusia dari seluruh sudut dunia, di zaman di mana penyebaran informasi sangat lambat, bisa tahu dan tergerak secara emosional untuk merespon panggilan ke lembah tersebut? Untuk membongkar mekanisme itu, teks kita mengajak kita mundur lebih jauh lagi. Ke momen peletakan batu pertamanya oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail. Oke, kita mundur ke era Ibrahim. Mereka berdua diperintahkan untuk membangun Ka'bah di tengah keterasingan total. Coba bayangkan, di saat peradaban besar sedang bersinar terang di Mesir dengan Fir'aunnya, atau di Babilonia dengan taman gantungnya, Ibrahim justru berada di titik paling terpencil di peta. Jauh dari pusat keramaian. Sangat jauh. Namun, di tengah kesunyian itu, turunlah perintah yang secara rasional terdengar absurd. Perintahnya adalah serulah umat manusia untuk datang. Menyuruh orang datang ke antah berantah, berdiri di tengah gurun kosong dan harus berteriak memanggil umat manusia, itu butuh tingkat keyakinan yang tidak masuk akal sih. Sangat absurd bagi akal manusia. Tapi jaminan dari Sang Pencipta pada saat itu adalah, tugasmu hanya memanggil, urusan menyampaikan suara itu ke dalam hati manusia di seluruh dunia adalah urusanku. Merinding saya mendengarnya. Dan inilah yang menjadi inti dari daya pikat Ka'bah. Panggilan itu ditanamkan langsung ke dalam cetak biru spiritual manusia. Disinilah bagian yang benar-benar menarik bagi saya. Saat saya membaca draft dari teks sumber kita ini, saya berekspektasi hanya akan menemukan cerita tentang Nabi Ibrahim yang mewariskan pesan ini kepada keturunan Arab atau umat Islam awal. Ekspektasi yang wajar. Tapi kemudian saya melihat sebuah daftar nama. Dan jujur, ini mengubah seluruh perspektif saya. Ah, ya. Apa yang Anda temukan di daftar tersebut? Ini bukan sekedar garis keturunan yang lurus. Teks ini merinci bahwa wahyu untuk mengunjungi atau memuliakan rumah Allah ini diturunkan kepada hampir seluruh utusan besar dalam sejarah. Betul sekali. Daftarnya itu meliputi tokoh-tokoh seperti Ishak, Yakub atau Israel, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Isa. Sebuah silsilah yang panjang. Tunggu, ini berarti nama-nama besar yang selalu kita dengar dalam konteks epik sejarah Yahudi dan Kristen juga memiliki benang merah yang terhubung langsung dengan fenomena haji ini? Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, itulah esensi dari kata universalitas dalam judul sumber kita. Ah, jadi itu makna universalitasnya. Lalu di era Nabi Muhammad, tidak. Teks ini menyingkap bahwa benih panggilan itu telah ditabur dan dijaga melalui lisan para nabi besar dari berbagai zaman. Semuanya menyuarakan hal yang sama ya. Semua nama besar dalam sejarah agama Samawi menyuarakan resonansi yang sama tentang tauhid, tentang pengesaan Tuhan. Nabi Muhammad, yang bertindak sebagai penutup para nabi, hadir bukan untuk membawa sesuatu yang asing, melainkan untuk membersihkan debu-debu penyimpangan dan menyempurnakan syariat awal yang dibawa oleh Ibrahim. Menyadari hal ini membuat saya merinding. Artinya, ketika seseorang hari ini memutuskan untuk pergi haji, mereka sebenarnya sedang merespons sebuah gema kuno yang telah disuarakan ribuan tahun lalu. Sebuah panggilan lintas zaman. Tapi mari kita tarik ini ke realitas praktisnya di lapangan. Kita punya miliaran manusia dengan ego dan latar belakang yang sangat timpang. Tantangan logistik dan sosial yang masif, tentu. Ya kan? Ada raja, presiden, CEO perusahaan teknologi raksasa, mendarat di tanah yang sama dengan petani kecil, pedagang kaki lima, dan buruh pabrik. Di dunia nyata, orang kaya pasti akan membeli akses VIP. Itu sudah pasti terjadi di luar sana. Jadi, bagaimana cara Anda mengelola jutaan manusia ini tanpa memicu kekacauan hierarki kelas atau konflik sosial yang parah? Sistem ini memiliki cara yang sangat radikal dan bisa dibilang brutal untuk meruntuhkan hierarki tersebut. Teks kita membahas sebuah konsep yang disebut mikat. Mikat, seperti garis start ya? Betul.
Tapi mikot ini bukan sekedar garis demarkasi di peta geografis. Ini adalah perbatasan psikologis. Sebelum Anda melintasi batas ini, Anda dipaksa untuk melucuti segala hal yang selama ini mendefinisikan identitas dan harga diri Anda di dunia fana. Maksud Anda lewat pakaian ihram? Ya, pakaian ihram. Bagi saya, 2 helai kain putih tanpa jahitan ini adalah semacam tombol reset ego yang paling absolut. Analogi yang sangat pas, tombol reset ego. Anda wajib meninggalkan jam tangan mewah, seragam militer berhias bintang, atau setelan jas desainer Anda. Saat Anda memakai kain putih itu, Anda terlihat persis seperti orang mati yang dibungkus kain kafan. Sebuah pengingat akan kematian yang sangat visual. Anda berdiri berdesakan, dan Anda tidak akan pernah tahu apakah pria berkeringat di sebelah Anda adalah seorang miliarder yang bisa membeli sebuah pulau, atau seseorang yang menabung uang receh puluhan tahun demi tiket pesawat ke sana. Semua identitas duniawi terhapus seketika. Tapi pertanyaannya, apakah secara realistis manusia modern yang sangat terobsesi dengan status ini bisa benar-benar menekan egonya hanya dengan mengganti baju? Pertanyaan yang sangat tajam. Mengganti baju itu hanyalah pemicu visualnya. Mekanisme sesungguhnya terjadi melalui ikrar verbal dan restriksi perilaku yang ekstrim. Oke, jadi ada aturannya setelah pakai baju itu? Sangat ketat. Saat kain putih itu dikenakan, mereka harus melafalkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Begitu kalimat ini terucap, sebuah mode kedisiplinan tingkat tinggi langsung aktif. Semacam status siaga spiritual ya? Apa saja yang dibatasi dalam mode siaga ini? Semuanya yang berhubungan dengan egoisme dan nafsu. Teks kita merinci larangan keras untuk rafats, yaitu berkata kotor atau tindakan seksual. Lalu larangan fusuk atau berbuat fasik, dan larangan jidal, yaitu berdebat kusir atau bertengkar. Dilarang bertengkar sama sekali? Sama sekali. Bahkan, Anda dilarang memakai wewangian. Anda tidak boleh berburu atau membunuh hewan apapun, sekecil serangga sekalipun. Wah, sampai serangga pun tidak boleh? Tidak boleh. Anda bahkan dilarang mencabut sehelai rumput di tanah haram. Ini memaksa manusia modern yang terbiasa mengeksploitasi sekitarnya untuk masuk ke dalam kondisi kesadaran penuh atau mindfulness yang sangat tinggi. Anda dipaksa menjadi entitas yang sama sekali tidak membahayakan. Tepat. Baik bagi manusia lain maupun bagi alam sekitar. Coba bayangkan tingkat stresnya. Jutaan orang, suhu udara di atas 40 derajat Celcius, lelah, kurang tidur, berdesakan, dan Anda dilarang keras untuk marah atau berdebat. Itu ujian psikologis yang luar biasa berat. Itu menuntut perombakan karakter secara instan loh. Nah, yang membuat saya takjub dari analisis teks ini adalah setelah ego jutaan manusia ini dilucuti secara sistematis, energi mereka yang sudah diriset ini tidak dibiarkan mengendap. Ya. Mereka tidak disuruh diam. Benar, mereka tidak diarahkan untuk duduk bersila dan bermeditasi pasif. Spiritualitas di sini menuntut aksi fisik yang intens. Mereka diarahkan untuk melakukan napak tilas perjuangan sebuah keluarga. Tepat sekali. Begitu mereka masuk ke Masjidil Haram, hal pertama yang mereka lakukan adalah tawaf, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Maknanya apa memutarinya? Secara psikologis, sumber kita menyebut ini sebagai momen melepas rindu. Ini adalah pelepasan emosi dari orang-orang yang selama puluhan tahun hanya membayangkan bangunan ini dalam sholat mereka. Saat berputar seperti rotasi planet mengelilingi matahari, mereka sebenarnya sedang menyelaraskan detak jantung mereka dengan ritme alam semesta. Sambil mengenang momen hijrah keluarga Ibrahim ya, tapi energi kerinduan itu kemudian langsung dipaksa berubah menjadi monumen kerja keras dalam ritual berikutnya, yaitu sa'i. Ya, sa'i. Dan jujur, ini adalah bagian di mana saya merasa teks kita memberikan penghormatan yang luar biasa terhadap kekuatan seorang perempuan. Bagaimana Anda melihatnya? Sa'i kan berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Dan ini bukan jejak Ibrahim kan? Ini murni jejak keringat istrinya, Hajar. Analisis yang sangat tepat. Sosok Ibunda Hajar adalah jangkar dari ketahanan manusia dalam teks ini. Ibrahim baru saja meninggalkannya bersama bayi Ismail di lembah yang secara harfiah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Sama sekali kosong. Tidak ada sumber air, tidak ada tanaman, tidak ada kafilah yang lewat.
sebuah ujian kepasrahan yang luar biasa traumatis. Apa yang membuat saya merinding adalah bagaimana Hajar merespons trauma tersebut. Hajar tidak memaknai kepasrahan itu sebagai tindakan pasif. Dia tidak menyerah ya. Iya, dia tidak sekedar duduk bersimpuh, memangku bayinya yang menangis kehausan, lalu pasrah menunggu mujizat turun dari langit. Di bawah panas yang membakar kulit, dengan kepanikan seorang ibu, ia mempraktekkan agensi aktif. Sebuah ikhtiar yang gigih. Dia berlari mendaki Bukit Safa, menajamkan matanya, mencari bayangan burung atau air. Nihil. Lalu dia turun, berlari membelah lembah menuju Bukit Marwa. Nihil lagi. Dia menolak menyerah dan mengulanginya sampai 7 kali. Dan kita, manusia modern ini, disuruh meniru kepanikan dan keringat seorang ibu di padang pasir. Itu adalah observasi yang sangat mendalam. Sa'i adalah demonstrasi teologis bahwa kepasrahan kepada Tuhan tidak pernah meniadakan ikhtiar manusia. Harus ada usahanya. Betul, kita menyerahkan hasil akhirnya kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi proses usahanya, larinya, keringatnya, lelahnya, harus dilakukan sekuat tenaga, persis seperti Hajar. Dan setelah kelelahan fisik ini, napak tilas keluarga Ibrahim berlanjut ke dimensi ujian psikologis yang lebih kelam dan berat. Apa itu? Pada tanggal 8 Zulhijjah, jemaah melakukan mabit atau bermalam di Padang Mina. Saya mencoba memahami transisi ini. Mengapa mereka harus tidur di tenda-tenda di Mina sebelum hari puncak? Apa yang direkam oleh tempat ini? Mina adalah ruang kontemplasi untuk mengenang salah satu guncangan jiwa terdahsyat yang pernah menimpa seorang manusia. Disinilah jemaah diajak menyelami momen ketika Nabi Ibrahim pertama kali merenungkan mimpi profetiknya. Mimpi tentang putranya. Ya, mimpi yang memerintahkannya untuk mengorbankan, menyembelih dengan tangannya sendiri putra kesayangannya Ismail. Bayangkan gejolak batinnya. Anak yang ia tunggu kelahirannya hingga usia senja, kini diminta kembali. Berat sekali. Bermalam di Mina adalah upaya jemaah untuk merasakan setitik dari kebingungan, ketakutan, dan pada akhirnya kepasrahan total Ibrahim. Karena ia tahu bahwa perintah Sang Pencipta selalu berujung pada kebaikan sejati, betapapun brutalnya hal itu terlihat oleh akal manusia. Eskalasi emosional ini benar-benar terbangun seperti sebuah simfoni. Dari kehancuran ego, lari penuh keringat Hajar, gejolak batin Ibrahim di Mina, hingga akhirnya, mereka tiba pada klimaks dari seluruh perjalanan ini. Puncak dari ibadah ini. Tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Padang Arafah. Teks sumber kita mengutip frase yang sangat kuat, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Itu adalah inti dari segalanya. Nah, ini selalu membuat saya penasaran. Setelah semua pergerakan fisik yang dramatis tadi, mengapa sekedar berhenti dan berdiam diri di sebuah padang luas justru menjadi puncak dari segalanya? Apa mekanisme psikologis di balik wukuf ini? Wukuf secara harfiah berarti berhenti dan pengenalan diri yang absolut. Setelah Anda kelelahan secara fisik, Anda dipaksa berdiri atau duduk berjam-jam di ruang terbuka di bawah terik matahari Tanpa melakukan apa-apa? bersama jutaan manusia lain yang berpenampilan sama, tanpa ada aktivitas ritual fisik yang mengalihkan perhatian Anda. Kebosanan dan kelelahan fisik itu secara perlahan mengelupas lapisan-lapisan pertahanan ego Anda. Anda tidak punya pelarian. Tepat. Anda tidak bisa lagi bersembunyi di balik kesibukan, status, atau harta. Di Arafah, Anda dipaksa menatap ke dalam cermin jiwa Anda sendiri, menghadapi penyesalan terdalam, dosa-dosa tergelap, dan kerapuhan Anda sebagai manusia yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Penciptanya. Wow. Itulah mengapa ini menjadi titik katarsis massal yang paling emosional, di mana jutaan air mata tumpah memohon ampunan. Waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Jadi apa makna sebenarnya dari semua rangkaian ini? Anda menelanjangi ego lewat sehelai kain, Anda memeras keringat meniru Hajar, Anda meresapi ketakutan Ibrahim, dan Anda hancur dalam penyesalan di Arafah. Sebuah siklus transformasi yang utuh. Teks sumber kita merangkum bahwa penyelesaian dari konflik internal ini meledak pada Hari Raya Idul Adha, keesokan harinya di tanggal 10 Zulhijjah. Ada penyembelihan hewan kurban. Tapi ini bukan festival kuliner atau pesta daging besar-besaran kan? Sama sekali bukan. Kurban adalah proklamasi kemenangan atas hawa nafsu. Hewan yang disembelih, entah itu domba, sapi, atau unta, adalah representasi fisik dari momen ketika keikhlasan Ibrahim dan Ismail dijawab. Saat pisaunya digantikan domba itu ya? Betul.
Namun secara filosofis, menyembelih kurban melambangkan tindakan membunuh sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita sendiri. Keserakahan, egoisme, ketamakan, dan cinta berlebihan pada dunia. Nah, ada satu ritual terakhir yang bagi saya sangat sinematik tapi sering disalahpahami. Antara tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah, jamaah kembali ke Mina untuk melontar jamarat. Nah, melempar batu. Iya, mereka melempar kerikil ke arah 3 tiang atau pilar batu. Bagi pengamat luar yang tidak memahami konteksnya, adegan jutaan orang membuang energi melempar batu ke arah pilar beton ini mungkin terlihat irasional, magis, atau bahkan aneh. Apa sebenarnya mekanisme psikologis di balik pelemparan batu ini? Memang dari luar terlihat seperti amarah yang tidak masuk akal. Namun bagi jemaah, pilar-pilar itu adalah jangkar psikologis yang mewakili musuh tak terlihat. Iblis? Ya, ketika Ibrahim bersiap menunaikan perintah berat untuk mengorbankan putranya, iblis bermanifestasi dan datang bertubi-tubi di 3 titik berbeda untuk meracuni pikiran Ibrahim dengan keraguan. Iblis mencoba memainkan logika dan kasih sayangnya sebagai ayah. Dan respons Ibrahim? Ia tidak mendebatnya. Ia mengambil batu dan melempar iblis itu secara fisik untuk mengusirnya. Jadi setiap kerikil yang digenggam dan dilemparkan oleh jemaah hari ini pada dasarnya adalah proyeksi dari penolakan mereka sendiri. Betul sekali. Sebuah deklarasi permusuhan terhadap keraguan, ketakutan, dan godaan yang selalu membisik di telinga mereka. Sangat presisi. Melontar jamarat adalah mekanisme katarsis untuk secara sadar dan aktif memusuhi keburukan. Aktif memusuhi ya? Dalam spiritualitas Islam, Anda tidak bisa mengambil posisi netral terhadap kejahatan atau godaan. Anda harus melawannya, melemparnya, memutus ikatan dengannya secara tegas dan kasar. Ini adalah demonstrasi fisik dari peperangan batin yang akan terus mereka hadapi seumur hidup. Sungguh sebuah transformasi perjalanan yang dirancang dengan sangat jenius, dari penyerahan total hingga deklarasi perang. Teks kita menolak gagasan bahwa kedekatan dengan Tuhan adalah sesuatu yang diraih dengan bersantai. Ada perjuangannya. Ada darah, keringat, air mata, dan perlawanan yang nyata. Dan inilah konklusi utama yang ditarik oleh penulis teks sumber kita. Intisari dari Haji Mabrur, yaitu haji yang berdampak dan diterima secara sempurna, dibangun di atas 2 pilar yang saling mengunci. Apa saja itu? Pertama, iman dan ketaatan absolut kepada Allah yang dibuktikan lewat kepatuhan menjalankan rute fisik yang melelahkan ini. Kedua, putusnya segala bentuk kompromi dengan iblis, setan, dan hawa nafsu, yang disimbolkan lewat lemparan batu yang tegas tadi. 2 pilar yang sangat esensial. Teks ini kemudian ditutup dengan sebuah refleksi dan doa. Berharap agar setiap jiwa yang merindukan kelak diberi kekuatan fisik dan finansial untuk menapaki jejak ini. Dan yang lebih penting, mampu mempertahankan nilai-nilainya hingga akhir hayat. Membedah teks ini rasanya seperti membedah psikologi manusia hingga ke lapisan terdalamnya. Kita melihat bagaimana kemegahan material tidak akan pernah bisa mengalahkan resonansi spiritual. Bagaimana miliaran manusia merespon gema panggilan para nabi kuno, dan bagaimana ego manusia hancur lebur di bawah terik matahari Arafah. Sebuah eksplorasi yang sangat menyentuh. Tapi sebelum kita berpisah dari sesi bedah materi hari ini, saya punya satu pikiran yang terus mengganggu saya. Dan saya ingin Anda yang sedang mendengarkan ikut merenungkannya. Silakan. Kita telah membahas dengan panjang lebar bagaimana melempar kerikil di jamarat adalah proklamasi perang dan pemutusan hubungan dengan ego, serta godaan iblis di sana, di ruang yang disucikan itu. Ya, di Tanah Suci. Pertanyaannya untuk Anda bawa pulang adalah, saat seluruh rangkaian ibadah itu selesai, saat kain putih penekan ego itu dilepas, dan Anda terbang kembali ke dunia nyata. Kembali memakai pakaian kebesaran Anda, setelan desainer Anda, atau seragam kerja Anda yang memenuhi hierarki dan privilege. Tantangan sebenarnya dimulai. Tepat. Bagaimana Anda akan terus menemukan cara untuk melempar batu pada kesombongan diri dan godaan iblis di tengah kebisingan hidup Anda sehari-hari. Terima kasih telah menyediakan waktu, duduk bersama kami, dan menyelami narasi yang luar biasa ini. Tetaplah bertanya, tetaplah belajar, dan sampai jumpa di eksplorasi kita yang berikutnya.